Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Zara, saya dari kelas 91 ingin mempresentasikan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana dan kapan tepatnya Islam masuk ke Nusantara. Penyebaran agama Islam di Indonesia dimulai dari daerah pesisir oleh para pedagang dan dibawa ke kedalaman oleh para ulama. Pemegang peran penting dalam penyebaran Islam pertama kali di Indonesia adalah bangsa Arab, Gujarat, dan Persia. Ketika Islam datang di Nusantara, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh penduduk Nusantara. Karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antar manusia, dan menghilangkan perbudakan. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 3, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Yang pertama, teori Mekah. Penduduk teori Mekah berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang Arabnya langsung. Bukti yang mendukung pada teori Mekah ada 3, yaitu yang pertama, pada abad ke-7 di pesisir pantai Sumatera sudah terdapat banyak penduduk perkampungan Islam. Yang kedua, beberapa catatan Cina menyatakan banyak duta muslim dari Arab yang mengunjungi kerajaan Sriwijaya. Dan yang ketiga, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Tokoh penduduk teori Mekah adalah Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Bangsa yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam di Nusantara adalah bangsa Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Berdasarkan teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Gujarat yang disebut dengan cabai. Bukti yang mendukung teori Gujarat ini ada 2, yaitu adanya hubungan dagang antar wilayah Nusantara dengan daratan India yang telah terjadi lama melalui jalur Nusantara, Gujarat, Timur Tengah, dan Eropa. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik al-Saleh yang bertuliskan tahun 1297. Batu nisan tersebut bercorak khas Gujarat. Teori ini juga didukung oleh keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak, Samudra Pasai pada tahun 1292. Yang terakhir, teori Persia. Teori Persia menyebut bahwa Islam masuk pada abad ke-15 dan dibawahi oleh bangsa Persia atau Irak. Bukti yang mendukung teori ini ada 4, yaitu adanya kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, yaitu pada peringatan 10 Muharram atau Asyura. Bangsa Persia memiliki tradisi memperingati meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab untuk tanda harakat. Dan yang terakhir, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.